Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada DKM, para pengurus masjid, Bapak Imam, dan semua pengurus, kemudian kepada warga setempat, dan juga kepada posko Markas Bersama As-Sunnah yang telah bekerja sama dengan DKM untuk mengadakan tausiah singkat dan pembagian sedikit bantuan yang semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya sekedar ingin mengajak kembali untuk merenungkan keagungan dan kebesaran Allah yang terdapat di dalam satu surat, termasuk surat yang paling kita hafal dan paling sering kita baca, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat ini adalah surat yang sangat agung, yang dianjurkan setiap hari kita baca dalam 3 solat. Yang pertama, dalam solat witir, setiap akhir malam atau setiap penutup solat tahajud. Jika kita solat witir 3 rakaat, rakaat yang pertama dianjurkan membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Dianjurkan setiap malam saat kita solat witir. Dan solat witir, solat sunnah yang paling afdol setiap malam. Dan dianjurkan lagi kita solat di akhir malam, yaitu di waktu menjelang subuh. Kecuali kalau ada orang yang khawatir terlambat bangun, maka lebih afdol dia solat witirnya sebelum tidur. Yang kedua, dalam solat sunnah rawatib yang paling afdol, ketika kita memulai hari, saat terbit fajar, sebelum solat subuh, kita solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Juga dianjurkan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas setiap hari. Jangan sampai kita terlewat 2 rakaat ini, jamaah sekalian, karena Nabi SAW mengatakan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang ketiga, dalam solat sunnah 2 rakaat di awal malam, yaitu solat sunnah ba'diyah maghrib, juga dianjurkan baca di rakaat yang pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Jadi setiap hari dalam 3 solat. Ada tambahan satu lagi, dalam solat sunnah tawaf.
Kalau Bapak Ibu melakukan tawaf di Ka'bah ketika haji atau umroh, dianjurkan setelah tawaf salat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf. Maka rakaat yang pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Jadi 4 salat sunnah semuanya. Dianjurkan kita selalu baca surat Al-Ikhlas bersama dengan Al-Kafirun. Kemudian dalam zikir pagi dan petang, setiap ba'da subuh dianjurkan kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu ba'da asar, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu sebelum tidur. Tapi Bapak Ibu sekalian, cara bacanya beda. Kalau ba'da subuh dan ba'da asar, cara bacanya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Namun sebelum tidur, cara bacanya Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, sambil 2 tangan dikumpulkan di depan wajah kita seperti ini. Tiupkan kedua tangan, kemudian usapkan ke kepala, dari kepala sampai ke bagian tubuh di depan yang bisa terjangkau dengan 2 tangan kita. Kenapa jemaah sekalian dianjurkan 3 kali setiap hari dan malam kita baca ini? Pagi, sore, dan sebelum tidur. Di antara tujuannya adalah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa perlindungan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang beriman itu untuk minta perlindungan, dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menggunakan benda-benda yang diyakini sebagai jimat-jimat yang katanya bisa melindungi dari mara bahaya. Dalam Islam itu terlarang. Nabi Muhammad SAW melarang keras mempercayai benda-benda. Itu keyakinan orang-orang musyrik di masa jahiliyah dahulu. Beliau bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, menggunakan benda-benda yang diyakini bisa menolak bala, maka dia telah berbuat syirik. Makanya dalam kitab ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu sepakat penggunaan jimat-jimat, apakah itu berupa kayu misalkan, atau keris, atau cincin, atau gelang, atau kalung, membaca setiap hari di pagi dan petang dan sebelum tidur Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, setiap ba'da solat, ba'da zuhur, ba'da asar, dan ba'da zuhur, ba'da maghrib, dan ba'da isya, dianjurkan juga baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas sekali. Jadi Masya Allah, setiap hari kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas banyak kali. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a kulla lailatin thulutsal Qur'an." Kenapa kalian merasa lemah untuk membaca setiap malam sepertiga Al-Quran? Padahal mudah sekali. Kenapa kalian merasa lemah? Sahabat pun heran, "Ya Rasulullah, 1 malam sepertiga Al-Quran, gimana caranya?" Kata Nabi SAW, "Bacalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas dari awal sampai selesai. Fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Karena 1 surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian,
Luar biasa keutamaan surat Al-Ikhlas. Pahala membaca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali seperti 1 Al-Quran full. Tapi itu pahalanya. Tapi syariatnya tetap kita dianjurkan setiap hari membaca untuk menamatkan Al-Quran. Para ulama mengatakan hukumnya makruh kalau sampai 40 hari belum khatam. Itu makruh. Kalau sampai 40 hari belum khatam 30 juz. Tapi untuk Ramadan minimalnya dalam sebulan 1 kali khatam. Kalau bisa lebih maka lebih bagus. Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan 60 kali khatam, Bapak Ibu sekalian. Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam. Itu karena sudah saking cintanya dengan Al-Quran. Kita juga bisa. Saking cintanya dengan HP, khatamnya HP saja, bukan Al-Quran. Saking cintanya kita dengan HP, bangun tidur langsung cari HP. Mau tidur pegang HP dulu. Begitulah ulama dahulu dengan Al-Quran. Setiap saat dengan Al-Quran. Jadi jangan heran kalau mereka banyak membaca Al-Quran dan banyak mengkhatamkannya, terutama di bulan Ramadan. Harus kita tingkatkan lagi membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan yang sudah tidak lama lagi. Dan yang paling penting kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di dalamnya Allah menjelaskan kepada kita secara detail hidayahnya dan sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Harus kita bedakan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, begitu pula para ulama terdahulu, apabila masuk bulan Ramadan mereka lebih fokus terhadap Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri kita, persiapkan Al-Quran kita. Begitu masuk bulan Ramadan, kita targetkan minimalnya 1 kali khatam. Itu minimal. Dan itu sangat mudah. Karena 1 juz itu cuma 10 lembar. 20 halaman, 10 lembar. Berarti kalau kita bagi dalam 5 solat, setiap ba'da solat cukup 2 lembar saja khatam dalam 1 bulan. Cukup 2 lembar 1 hari selesai 1 juz. Tapi usahakan lebih daripada itu. Lebih fokus kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi di antara keutamaan surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Sampai ada seorang sahabat Nabi SAW ketika sholat, seringkali menutup sholatnya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Artinya setelah Al-Fatihah, beliau baca Qul huwallahu ahad. Ini mirip dengan kita. Cuma kita sering baca ini bukan karena apa-apa, tapi karena ini yang paling pendek, yang paling mudah dihafal. Kalau sahabat Nabi SAW, bukan karena itu surat pendek, bukan. Kenapa beliau selalu baca dalam sholat? Maka beliau mengatakan li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqraha biha fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah yang Maha Penyayang, maka aku cinta membaca ayat yang menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada orang itu bahwasannya Allah mencintainya karena dia suka membaca surat Al-Ikhlas.
Bahkan Nabi SAW bersabda langsung kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam surga. Bagaimana lagi jemaah sekalian kalau kita cinta seluruh Al-Quran? Dan itu kewajiban kita memang, mencintai Al-Quran, mencintai hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka ini akan memasukkan kita semuanya insya Allah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan cuma cinta dalam hati, harus dibaca Al-Quran itu. Namun jemaah sekalian, membaca saja tanpa memahami maknanya itu masih sangat kurang. Karena kita nggak mungkin bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memahami maknanya. Tujuan utama belajar Al-Quran agar kita bisa paham dan kita bisa amalkan isinya. Bukan sekedar bacanya, tapi amalkan perintahnya dan jauhi larangannya. Maka dari itu, mari kita bahas sedikit tafsir surat ini. Dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah jemaah sekalian, kenapa ayat ini dimulai dengan kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka? Karena datang orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrik. Semuanya membanggakan yang mereka sembah selain Allah. Lalu mereka bertanya, kalau Tuhan kamu siapa? Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka. Dan juga karena orang Yahudi berkata, Allah itu punya anak, namanya Uzair. Orang Nasrani juga berkata, Allah punya anak, namanya Isa. Atau mereka sebut Yesus. Sedangkan orang musyrik Arab, orang Quraisy, mereka berkata, Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat. Maka turunlah ayat ini untuk menjawab mereka, untuk membantah mereka, bahwa Allah tidak punya anak. Jadi, ini sababun nuzul. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Sebab turunnya ayat untuk membantah keyakinan orang Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik. Makanya jemaah sekalian, dulu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendakwahi mereka, mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasrani, mendakwahi orang musyrik Arab. Pertanyaannya, ketika beliau sudah wafat, siapa yang melanjutkan tugas beliau mendakwahi mereka? Jawabannya adalah tentu umat beliau. Ini tugas kita semuanya, menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Ayat ini pertama sekali untuk membantah mereka. Maka Allah perintahkan, kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna Allah yang Maha Esa, artinya tidak ada seorang pun, tidak ada satu zat pun yang serupa dengan Allah. Karena dia yang Maha Esa, berarti nggak ada duanya. Hanya dia yang maha kuasa, hanya dia yang maha kuat, hanya dia yang maha perkasa, hanya dia yang maha tinggi, lagi maha besar. Semua selain dia hanyalah makhluk yang lemah, yang rendah, yang kecil, yang hina. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, Allah yang Maha Esa juga bermakna hanya Allah yang berhak disembah. Semua selain Allah tidak layak untuk disembah. Dan inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Coba perhatikan, dari awal surat sampai akhir, adakah kata ikhlas? Tidak ada. Kalau surat Al-Falaq, ada kata Al-Falaq. Surat An-Nas, ada kata An-Nas. Tapi surat Al-Ikhlas, di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Lalu diambil dari mana?
Kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, diambil dari nama Allah Ahad yang Maha Esa. Karena yang Maha Esa itu bermakna hanya Dia yang berhak disembah. Seluruh amal ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah semata. Itulah arti ikhlas. Jadi jamaah sekalian, dalam Al-Quran arti ikhlas itu ada cakupannya dua. Ada dua cakupannya. Yang pertama, ikhlas itu adalah pemurnian ibadah kita hanya untuk Allah semata. Itulah makna ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Diambil dari nama Allah Ahad yang Maha Esa. Maka kita harus yakin hanya Allah satu-satunya yang boleh diibadahi. Lalu bagaimana yang disembah selain Allah? Kita juga harus yakin itu semuanya sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan yang salah, tidak benar. Kalau kita membenarkannya, berarti kita mendustakan ayat ini. Kalau ada seorang muslim mengatakan mereka menyembah selain Allah tidak salah, berarti dia mendustakan surat Al-Ikhlas dan nama Allah Ahad. Dan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah atau tidak benar. Lalu Allah jelaskan mengapa demikian. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya Allah hanya Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah dalam Al-Quran, Allah katakan sebagai makhluk yang paling sesat dan paling bodoh. Kenapa? Karena dia hanyalah menyembah makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberi apa-apa kepadanya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat, siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menjadi muslim itu adalah orang yang cerdas, menyembah hanya kepada yang maha kuasa, yang mencipta, yang ahad, yang maha esa, yang hanya Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua, Allahu Samad. Allah Dialah As-Samad. Apa makna As-Samad jemaah sekalian? Dalam tafsirnya para ulama mengatakan As-Samad itu adalah alladzi yasmadu ilaihi jami'ul khalaik. As-Samad tafsirnya adalah yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Artinya semua selain Dia butuh kepadanya. Masya Allah, ada hadiah ya. Ini hadiah khusus nih, yang bisa menjawab pertanyaan. Kalau yang itu lain lagi. Jadi nanti ada sedikit pertanyaan dari saya. Makanya yang nggak mencatat tuh bagus tuh, karena hafalannya kuat. Jadi nggak perlu catat. Sampai di mana tadi? As-Samad. As-Samad itu tafsirnya seluruh makhluk butuh kepadanya. Artinya semua selain Dia membutuhkannya. Tidak ada selain Dia yang bisa hidup, kecuali Dialah yang menghidupkan. Tidak ada selain Dia yang bisa mati, kecuali Dialah yang mematikan. Tidak ada selain Dia yang bisa makan, kecuali Dialah yang memberi makan. Adapun jemaah sekalian, kita bekerja, orang ngasih makan kepada kita, itu cuma sebab. Yang kasih makan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mendapatkan rezeki kecuali Allah yang ngasih rezeki. Tidak ada yang bisa mendapatkan satu nikmat kecuali Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Dan tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah yang takdirkan. Allah yang memerintahkan air itu untuk mengalir kemana saja Allah kehendaki.
Allah yang memerintahkan lumpur untuk datang kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Bahkan semua musibah yang menimpa di muka bumi ini, dari awal bumi sampai akhir, sudah Allah tuliskan dalam catatan takdirnya. Sebagaimana firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula yang menimpa kalian, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kami tuliskan dalam sebuah kitab sebelum kami timpakan kepadamu. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah dan kita merasakan kesulitannya luar biasa. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah dan lemahnya kita sebagai hamba. Apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita belum juga mau taat kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya? Kenapa kita belum juga mau menjaga sholat 5 waktu? Kenapa ibu-ibu masih buka aurat? Kenapa kita membiarkan anak-anak putri kita sudah balik keluar rumah buka aurat? Tidakkah kita mengajarkan kepada mereka untuk taat kepada Allah, bahwa kita ini hanya makhluk yang lemah? Kalau Allah sudah takdirkan musibah, kita hanya bisa menjalani. Allah yang maha kuasa, harusnya kita ambil pelajaran agar kita selalu tunduk kepada Allah. Jangan sampai Allah menimpakan musibah yang lebih besar. Kita yakin Allah yang maha mampu menimpakan musibah, kita juga harus yakin Allah maha mampu menimpakan musibah yang lebih besar. Dan ketahuilah jamaah sekalian, musibah itu sebetulnya bagi orang-orang yang beriman adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Kebaikan apa? Banyak sekali. Minimalnya pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Makanya jemaah sekalian, kalau kita baca dalam sejarah, musibah para nabi dan rasul malah lebih besar. Lebih besar daripada musibah kita. Kalau ada bapak ibu kehilangan rumah, Nabi Muhammad SAW kehilangan rumah, harta, dan kampung halaman. Masih dikejar-kejar lagi mau dibunuh oleh keluarganya sendiri, masyarakatnya sendiri, tetangganya sendiri. Itu lebih sakit. Kalau yang memusuhi kita, orang yang kita nggak kenal, itu tidak terlalu jamaah sekalian. Tapi yang memusuhi kita, keluarga sendiri, tetangga sendiri, itu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau terusir dari kampung halaman, harus berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kenapa? Karena Allah ingin memberi pahala yang melimpah kepada beliau. Dan juga yang paling penting, Allah ingin mengingatkan kita bahwa kita ini hanya makhluk yang lemah, nggak pantas menyombongkan diri, nggak pantas merasa lebih daripada yang lain. Hanya Allah, dialah yang maha kuasa. Kita harus selalu tunduk kepadanya, jangan sombong. Apa itu sombong? Kata Nabi Muhammad SAW, al-kibru baturul haq wa gamtun nas. Sombong itu ada 2 kategorinya: menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu hanya satu, tidak ada kebenaran yang lain. Kebenaran itu adalah ajaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah satu-satunya kebenaran. Apapun yang bertentangan dengannya, maka itu namanya kebatilan. Maka siapa yang menolak Al-Quran, menolak satu ayat, menolak satu hadis, tidak mau mengamalkan satu ayat, tidak mau mengamalkan ajaran Islam, nggak mau sholat, ibu-ibu nggak mau pakai jilbab, tidak mau melakukan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah, itulah hakikatnya orang yang sombong. Yang kedua, sombong itu suka merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal kita semua jemaah sekalian tidak tahu seperti apa derajat kita di sisi Allah.
maka merendahlah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ini makna as-somad, seluruh makhluk butuh kepadanya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ngasih hadiah dulu. Tadi saya sebutkan mengapa surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas. Yang bisa jawab angkat tangan. Ada hadiah nih. Isi berapa nih? 100 juta? Gak nyampe ya. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Silakan. Silakan, Pak. Jazakallah khair. Oh ya, baik. Di Aceh panas juga ya. Tapi orang-orangnya insya Allah nggak panas ya. Orang-orangnya baik semua insya Allah. Jadi jawaban beliau, kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena di dalam surat ini mengandung perintah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Jawabannya benar, Masya Allah. Tafadhal akhi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Di lafaz yang mana itu? Yang mengandung makna pemurnian ibadah kepada Allah. Di lafaz yang mana? Silakan, Pak. Qul huwallahu ahad. Di lafaz ahad, Allah yang Maha Esa. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Masya Allah. Silakan, Pak. Apa makna as-somad menurut tafsir? Angkat tangan yang mau jawab. Silakan. Seluruh makhluk butuh kepadanya, dan semua selain Allah adalah makhluknya, tidak ada yang lain. Yang berwujud itu hanya ada dua, Allah dan makhluknya. Tidak ada zat yang ketiga. Semua selain Allah adalah makhluknya, maka semua selain Allah butuh kepadanya. Itulah makna as-somad. Masya Allah. Satu lagi. Kapan saja surat Al-Ikhlas dianjurkan dibaca setiap hari? Silakan, Pak. Sebelum malam, sebelum pagi. Dalam solat? Dalam solat? Ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah subuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Pak. Ini ada isi nggak ya? Iya. Terlalu tipis soalnya, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah yang Maha Esa. Kalau dia beranak dan diperanakan, berarti dia membutuhkan yang lain. Sementara dia Maha Esa, tidak membutuhkan apapun selainnya. Dan itu adalah sifat makhluk. Makhluk itu beranak dan diperanakan. Oleh karena itu, ketika manusia berkata Allah punya anak, maka Allah sangat marah. Perhatikanlah jemaah sekalian bagaimana kemarahan Allah. Disebutkan di surat Maryam, wa qalu takhadzar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka Allah memiliki anak. Wa tansyaqul ardu, dan hampir saja bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda,
dan hampir saja gunung-gunung runtuh. Ang da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping karena mereka takut kepada Allah, sebab mereka mengetahui ketika manusia berkata Allah punya anak, maka Allah sedang murka semurka-murkanya. Kalau Allah tidak menahan, niscaya langit, bumi dan gunung-gunung sudah hancur berkeping-keping. Baru sedikit gunung runtuh sudah bisa melumpuhkan satu kota. Bagaimana lagi kalau seluruh gunung di dunia ini hancur berkeping-keping? Itu gambaran bagaimana kemurkaan Allah ketika manusia berkata Allah memiliki anak. Karena itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu penghinaan kepada Allah. Meskipun pada makhluk memiliki anak itu bagus. Kalau orang nggak bisa punya anak, mungkin ada gangguan, ada kelainan dalam fisiknya. Sehingga kalau dia punya anak, berarti dia normal. Tapi kepada Allah itu suatu penghinaan. Karena itu sifat makhluk. Maka jangan kita sifatkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan dia yang maha tinggi lagi maha besar. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar, tapi tidak seperti mendengarnya makhluk. Allah maha melihat, tapi tidak seperti melihatnya makhluk. Maka jangan pernah kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Oleh karenanya surat ini ditutup dengan lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Karena semua selain dia hanyalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah, makhluk yang kecil. Sementara Allah, dialah pemilik kesempurnaan, yang maha kuat, yang maha tinggi, lagi maha besar. Maka tidak ada satu makhluk pun, tidak ada zat apapun yang serupa dengannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kesimpulan yang paling utama yang bisa kita petik dari surat Al-Ikhlas adalah hanya Allah yang berhak diibadahi. Semua yang dituhankan, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu batil, itu tidak benar. Inilah intisari daripada surat Al-Ikhlas. Dan tadi saya katakan ada dua makna ikhlas di dalam Al-Quran. Ini makna yang pertama. Ikhlas itu berarti memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Yang kedua, ikhlas dalam niat ibadah. Bagaimana caranya ikhlas dalam niat ibadah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang ikhlas itu, dia ibadah demi wajah Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ucapan orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan apapun, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian, orang yang ikhlas dia sedikit pun tidak mengharap dari selain Allah. Makanya orang yang mengharap pujian orang lain, dia ibadahnya bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Yang disebut dosa riya, mengharap pujian orang, itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena dia berharap dari selain Allah. Maka orang yang ikhlas itu, dia berharap balasannya hanya dari Allah semata. Apa balasannya? Wajah Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya agar Allah masukkan kita ke dalam surga, kemudian kita mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga. Apa itu? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya.
Para sahabat Nabi SAW menjelaskan, wa ziyadatu an-nadhru ila wajhillah. Yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan dalam ibadah, agar Allah masukkan kita dalam surga dan kita bisa menikmati nikmat terbesar penghuni surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Nah, ini masih ada sedikit hadiah jamaah sekalian. Saya tambahkan sedikit pertanyaan karena waktu sudah habis. Sebutkan tadi kapan lagi dianjurkan dibaca surat Al-Ikhlas? Yang mau jawab angkat tangan. Oh, Bapak sudah dapat tadi. Kalau nggak ada yang jawab, baru saya kembali ke Bapak. Kapan? Sebelum subuh. Sudah cukup. Yang lain lagi, angkat tangan. Silakan Pak. Sebelum tidur. Masya Allah. Silakan Pak. Maaf. Oh, ibu-ibu. Kapan Bu dianjurkan baca surat Al-Ikhlas? Kapan? Ba'da asar. Masya Allah, tolong kasih ke ibu. Yang angkat tangan dulu. Yang ditunjuk, baru bisa jawab. Kapan lagi? Silakan Pak. Sebelum tidur. Bangun tidur dalam sholat witir. Bangun tidur dalam sholat witir. Makanya kita hendaklah usahakan bangun sebelum masuk waktu subuh. Ya. Kemudian kita sholat witir. Dianjurkan di rakaat yang ketiga baca surat Al-Ikhlas. Kapan lagi? Masih banyak loh. Ketika sholat sunnah tawaf. Masya Allah. Tafadhal. Ibu-ibu ini sekarang terakhir. Tinggal 2. Angkat tangan Bu. Kapan lagi? Silakan Bu. Ya. Kapan Bu? Qobliyah subuh. Nah, Masya Allah, betul sekali. Qobliyah subuh. Satu lagi buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu, yang paling belakang tuh, yang pegang HP. Ba'da maghrib, solat qobliyah, ba'da maghrib. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Tolong sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.